كم طالت الليالي دونك انت أتنفس وجعي كأنك هنا. صوتك في خيالي يزور المكان، وغيابك جرح يغنى للزمان. كل زاوية تذكرني بعينيك، كل همسة كانت من شفتي. كيف يمضي اليوم بدون ضوء، كيف أعيش وانت بعيد عن روحي. أفتقدك كان روحي تختفي، كل نظرة تبحث عنك في الربيع. الريح تغني اسمك في هدوء، انت الغايب والحزن لا يطير. القمر حكاية ببكيها الليل والذكرى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Ana Maria Anwar selaku Kepala KPP Pertama Cilengsi. Yang kami hormati Bapak Jalaluddin Bulkini, SAG selaku Rohani Anggota Islam. Bapak Ibu Kepala Seksi dan Supervisor KPP Pertama Cilengsi, dan Bapak Abdul Rauf yang akan dilantik. Pertama-tama kita ucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan ridho-Nya kita dapat berkumpul pada siang ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini, Senin 11 Mei 2026, akan dilaksanakan acara pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan Jurusita Pajak Negara KPP Pertama Cilengsi. Untuk mempersingkat waktu, maka kita akan mulai pada acara pertama, yaitu nyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon kepada Bapak Ibu untuk mempersiapkan. Sebagai Jurusita Pajak Negara oleh Bapak Sandiaga Uno.
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat 3, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cilengsi. Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cilengsi nomor K81/KPP 3309/2026 tentang penunjukan dan pengangkatan jurusita pajak negara pada KPP Pratama Cilengsi. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cilengsi menimbang bahwa untuk melaksanakan penagihan pajak yang tercantum dalam surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat keputusan kebetulan, surat keputusan keberatan, dan keputusan banding, perlu ditunjuk dan diangkat jurusita pajak negara untuk melaksanakannya. Bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dianggap cakap serta memenuhi syarat untuk ditunjuk dan diangkat menjadi jurusita pajak negara pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cilengsi. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak dari surat paksa sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 Tahun 2023 tentang tata cara penagihan pajak atas jumlah pajak yang masih harus dibayar memutuskan menetapkan keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cilengsi tentang penunjukan dan pengangkatan jurusita pajak negara pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cilengsi. 1. Menunjuk dan mengangkat pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai jurusita pajak negara pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cilengsi. Kedua, keputusan Kepala Kantor ini berlaku terhitung mulai tanggal 7 Mei 2026 dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Jurusita pajak negara KPP Pratama Cilengsi. Nama Abdul Rauf. Nomor pegawai 1974 01 09 1996 031 001. Pangkat penata muda tingkat 1. Golongan 3B. Jabatan jurusita pajak negara Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cilengsi. Salinan keputusan ini disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak dan pegawai yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan. Ditetapkan di Cibinong pada tanggal 7 Mei 2026. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cilengsi, Aan Almaida Anwar. Selanjutnya, pengambilan sumpah oleh Kepala Kantor dan pembuatan sumpah oleh Ahmad pada Bapak Abdul Rauf selaku pejabat yang dilantik dan Bapak Jalaluddin Bulkini SAG selaku Rokahiman Agama Islam. Sebelum saya mulai mengambil sumpah atau janji jabatan saudara, saya ingin bertanya kepada saudara, apakah saudara bersedia diambil sumpah? Bersedia. Diambil sumpah dengan cara apa? Selanjutnya saya perlu memperingatkan bahwa sumpah atau janji jabatan yang akan
akan saudara ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah atau janji jabatan ini selain disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang, juga yang penting sekali disadari bahwa sumpah atau janji jabatan ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, karena Tuhan itu Maha Mengetahui. Oleh karena itu, memang manusia hanya dapat mengetahui dari kata-kata dan perbuatan seseorang, tetapi Tuhan mengetahui apa yang tampak dan apa yang tersembunyi dalam diri saudara. Tuhan mengetahui keduanya, apa yang diucapkan dan apa yang tersembunyi di dalam hati saudara, dan kepada Tuhan itulah akhirnya pertanggungjawaban akan saudara berikan. Kata-kata sumpah atau janji jabatan. Saudara yang beragama Islam, mengikuti saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya untuk diangkat pada jabatan ini, baik langsung maupun tidak langsung, dengan rupa atau dalih apapun juga, tidak memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun juga, bahwa saya akan setia dan taat kepada negara Republik Indonesia, bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan, bahwa saya tidak akan menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang saya tahu atau patut dapat mengira bahwa ini mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan saya, bahwa dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan saya senantiasa akan mementingkan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan, bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan pegawai negeri, bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan negara. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah pengandaran berita acara sumpah jabatan oleh pejabat yang disumpah, rohaniwan, dan saksi. Mohon berkenan Bapak Jalaluddin Bulki SAG selaku rohaniwan agama Islam, Bapak Abdul Rauf, Bapak Zainal Abidin, Bapak Sulaiman Rahman selaku saksi untuk maju depan.
kepada Bapak Panglima